Wacana menggunakan hak angket DPR guna mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024 terus bergulir. Namun partai pengusung Ganjar, PDI Perjuangan belum memberi keputusan. Penggunaan hak angket di DPR untuk mengungkap dugaan kecurangan pemilu 2024 terus mengemuka. Rencana ini mulanya didorong oleh calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo yang merupakan kader PDI Perjuangan. Bak gayung bersambut, dalam kekecewaan yang sama di tengah hasil quick count, kubu Anies Muhaimin pun menghendaki hal serupa. Kedua kubu mencium dugaan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif di pemilu 2024. Sekretaris Jenderal Partai Perindo Ahmad Raufik meminta agar anggota DPR menggunakan hak angket untuk mencari fakta terkait pemilu 2024, sekaligus menyikapi permasalahan sistem informasi rekapitulasi Sirekap. Dengan masih adanya permasalahan pada pemilu 2024, pihaknya mengajukan pemilu ulang. Ya, kan hak angket nanti kan akan membuktikan berbagai macam fakta-fakta yang ada. Dan ketika itu ditemukan oleh oleh DPR bahwa ini ada kesalahan yang sifatnya TMS, maka secara otomatis pemilu akan diulang. Sementara pakar politik sekaligus pendiri Polmark EF Saifullah Fatah mengusulkan DPR membentuk panitia khusus Pilpres 2024 untuk mengusut kejanggalan yang terjadi. Sekarang ini menjadi sangat... Ya, tidak hanya dugaan kecurangan Pilpres, namun misteri hilangnya suara caleg di Pesta Demokrasi 2024 juga turut menambah daftar permasalahan. Ketidakpercayaan publik terhadap proses rekapitulasi suara semakin diperkuat dengan kegagalan aplikasi Sirekap. Apakah hak angket juga sebaiknya menyasar dugaan kecurangan di pemilu legislatif? Dan untuk mengulasnya sudah bergabung melalui sambungan Zoom dengan Pangi Syarwi Caniago, pengamat politik. Selamat siang, Bang Pangi. Siang, Mbak Naila ya? Dengan Nabila, Pak. Ya, Bang. Mbak Nabila. Ya, siang, Mbak Nabila. Tadi DPR RI sudah menggelar rapat paripurna pertama setelah pemilu dan juga kemudian ada sebagian fraksi begitu yang menyebut mengenai hak angket. Nah, apakah kemudian hak angket ini bertujuan untuk mengungkap kebenaran? Bagaimana pendapat Anda? Ya, yang namanya hak angket tentu akan melakukan penyelidikan ya. Penyelidikan tidak hanya sebatas kan hak angket itu kan tingkatannya Mbak Nabila ya itu lebih tinggi daripada hak interpelasi. Hak interpelasi meminta penjelasan saja, memberikan keterangan. Nah, kalau misalnya tidak puas atau tidak memuaskan hasil jawabannya, tentu adalah hak angket, hak penyelidikan. Penyelidikan itu bisa dilakukan dengan cara adalah untuk mengaudit ya, apakah Sirekapnya, penyesuaian dengan C1 planonya, termasuk real count-nya, termasuk quick count mungkin ya, itu diaudit, dibuka secara terang benderang. Ada prinsipalnya kan transparansi. Transparansi mencocokkan, memvalidasi, memverifikasi, mengkonfirmasi ulang terkait dengan inputernya, terkait dengan IT-nya, terkait dengan apa terjadinya ada potensi misalnya melejitnya suara partai tertentu, dianggap ada potensi misalnya suara tidak sah, kemudian menjadi sumber hasil suara menjadi naik karena adanya dicurigai partai tertentu memanfaatkan suara tidak sah, termasuk membuktikan kembali yang hari ini kan terjadi, misalnya penggelembungan suara itu terjadi di PPK misalnya, di tingkat PPK, dari KPPS ke PPK, PPK ke kabupaten kota provinsi. Nah, potensi penggelembungan yang suara terjadi pada tingkat PPK itu juga bisa dilakukan upaya-upaya penyelidikan atau audit terkait dengan ini. Nah, artinya DPR, poin kedua begini Mbak Nabila, ya DPR dalam konteks ini tentu akan memanggil pihak-pihak terkait, apakah Bawaslu, KPU-nya, kemudian IT, untuk meminta keterangan soal rekapitulasi yang jenjang bertingkat yang problematik ini, yang complicated, tidak sesuainya
C1 planonya, ada penggelembungan suara, kemudian ada persoalan artificial intelligence yang gagal membaca angka, yang harusnya batas limitasi 300 suara per TPS, tiba-tiba ada yang melonjak menjadi 800 atau 8.000 suara misalnya. Itu kan semuanya harus diminta keterangan. Kemudian ada potensi penggelembungan suara di tingkat PPK, kemudian ya jauh lebih baik lagi menurut saya supaya clear, supaya kita tidak saling tuduh-menuduh, tidak saling menyalahkan, ya expose data dan diaudit dalam konteks ya dibuka kembali termasuk kotak suara. Apakah ada perbedaan antara C1 plano dengan kotak suara, dengan hasil inputer di Sirekap, dengan hasil inputer di Realcon, dan hasil inputer di termasuk mungkin Quickcon ya. Karena ini kan pertaruhan kredibilitas ya, yang kita hari ini pada harus saat ini meyakinkan. kita masih juga menjaga suara kita di Ya, dapil. Bang Pangi, tadi juga ada beberapa politisi dari partai PKS dan juga PKB begitu yang ingin menggulirkan hak angket. Nah, sementara itu ada politisi dari partai PDIP yang mungkin belum bersuara mengenai hak angket ini. Bagaimana Menurut catatan pendapat Anda? Sekretariat Jenderal daftar hadir. Ya sebenarnya bagian itu pengaruhnya, guncangannya besar sekali, pengaruhnya berat. Makanya kan koalisi perubahan itu mereka nggak terlalu percaya diri, level confidence-nya nggak terlalu kuat. Kalau nggak PDIP yang maju duluan. Biasanya kalau PDIP yang maju duluan, Mbak, semua nggak ada rintangan, nggak ada yang berat. Semua mudah bagi PDIP. Kalau PDIP yang menjadi leadernya, pemimpin yang maju di depan, maka koalisi perubahan dalam konteks ini PKB, kemudian PKS, Nasdem, P3 dan seterusnya itu tidak akan terlalu sulit. Maka mereka akan minta PDIP yang maju di depan. Jadi, tanpa PDIP mereka seperti tidak terlalu percaya diri, Mbak Nabila. Iya, apakah menurut Anda kemudian tuntutan hak angket ini terburu-buru? Kita melihat juga bahwa penghitungan suara saat ini masih berlangsung dan juga pastinya ini sudah dengan pengamanan yang sangat ketat begitu. Ya sebenarnya kan sampai sekarang belum ada kesimpulan, walaupun salah satu partai politik dianggap melejit atau melonjak naik tinggi gitu ya, tapi kan itu masih dalam rentang margin of error-nya hasil quick-count-nya Voxpol kemarin 2,8 sampai sekarang 3,1 kan masih dalam rentang. Nah tetapi kita nggak tahu hasilnya nanti apa. Misalnya nih hasil akhirnya PSI lolos di ambang batas parlemen misalnya. Nah kalau misalnya PSI lolos di ambang batas parlemen, tentu akan menjadi menarik, akan di audit ya, termasuk mungkin realcon-nya, KPU, IT-nya dan seterusnya. Kenapa bisa berbeda dengan hasil quick-count gitu? Sementara di hasil quick-count tidak ada satupun lembaga yang merilis memberikan confirm valid bahwa tidak ada satupun partai baru yang lolos ambang batas parlemen 4%. Nah kalau tiba-tiba nanti hasil realcon di ujung di akhir PSI lolos, maka ini akan tentu upaya hak angket ini makin terang, makin clear gitu bahwa ada persoalan dengan data. Tentu data diadu dengan data dibuka, diaudit, dilakukan penyelidikan. Kenapa perbedaan antara realcon KPU dengan quick-count itu beda? Padahal selama ini kan antara realcon dengan quick-count itu tidak berbeda jauh, dan quick-count paling dipercaya oleh publik dalam konteks untuk menjaga, mengawal suara rakyat. Nah kalau misalnya quick-count itu berbeda dengan realcon dan realcon itu memberikan angka yang tidak main-main, karena setahu saya tidak ada satupun lembaga survei yang di angka rentang margin of error batas atas pun PSI tidak lolos ambang batas parlemen. Nah tiba-tiba di realcon berbeda, maka kedua IT-nya bisa diaudit, kemudian KPU-nya bisa diaudit, Bawaslu-nya bisa dipanggil, dan termasuk lembaga-lembaga survei juga akan membuka data, expose data itu. Apakah yang salah itu kita, atau yang salah realcon-nya KPU, atau yang salah adalah IT-nya yang gagal menangkap data yang ada, seperti teknologi IA itu, artificial intelligence, yang terjadi sampling error gitu, atau non-sampling error dari IT-nya itu sendiri. Makanya kalau misalnya hanya PKS dan PKB yang ngajukan angket, ya kalau saya merasa itu akan menjadi sia-sia, akan terlalu kuat gitu.
Tapi saya nggak tahu nih sandiwaranya seperti apa nanti. Apakah ada sandiwara-sandiwara di sini? Apakah ada degalan-degalan politik yang menarik? Ya saya berharap sih kalau hak angket itu, ya kalau ingin melakukan menuntaskan hak angket itu kan sebenarnya jangan hanya diterjemahkan untuk impeachment presiden atau mendelegitimasi pemilu, tapi hak angket itu digunakan dimaknai secara positif untuk memberikan rekomendasi agar ada perbaikan pada pemilu-pemilu yang akan datang, terutama soal IT, soal rekapitulasi berjenjang bertingkat, soal bagaimana pengawasan pemilu kita, adanya potensi-potensi vote trading, vote buying, kemudian penggelembungan suara itu tidak terjadi pada pemilu-pemilu yang datang. Jadi konteksnya harus dipahami Mbak Nabila, harusnya hak angket itu jangan diterjemahkan untuk mendongkret atau untuk mendelegitimasi atau menjatuh, tapi dimaknai positif untuk perbaikan, memberikan rekomendasi agar peristiwa-peristiwa ini tidak terjadi di masa yang akan datang atau di pemilu yang akan datang, atau kemudian supaya ini menjadi rekomendasi perbaikan, ini tidak terulang sehingga mengklirkan bahwa pemilu ini pemilu yang fair, pemilu yang jurdil, pemilu yang betul-betul tidak ada kecurangan seperti yang dianggap narasi-narasi yang berkembang selama ini. Maka itu dengan adanya hak angket itu menjernihkan persoalan, mengklirkan persoalan bahwa tuduhan-tuduhan, asumsi, persepsi selama ini bahwa itu tidak benar gitu. Makanya audit itu atau hak angket itu penting, melakukan penyelidikan apakah memang itu menjadi fakta, menjadi temuan, atau itu tidak terbukti, tidak firm, tidak terkonfirmasi, tidak valid seperti tuduhan-tuduhan yang dialamatkan selama ini. Jadi hak angket itu kita maknai positif sebetulnya, bagus. Tapi kalau hanya PKS dan PKB yang mengajukan hak angket, menurut saya ini akan sia-sia. Nggak akan sepertinya kita juga masih menanti seperti apa nanti ya Bang Panggi jalannya, karena kan sidang ini paripurna juga masih berlangsung begitu. Kita belum tahu lagi apakah nanti akan dibahas lebih lanjut. Tapi memang menurut Anda di pemilu kali ini, pemilu 2024 ini, apakah memang kecurangan ataupun hal-hal yang tidak sesuai atau tidak biasa itu terlihat dan sehingga harus digulirkannya hak angket ini ya, setuju jadinya Bang Panggi? Ya sebenarnya kan kita yang penting itu memulihkan animo kepercayaan publik ya, dari distrust itu menjadi trust building. Nah adanya complicated persoalan-persoalan Sirekap yang bermasalah, kemudian C1 plano yang tidak berhasil diinput, yang kabur, yang hilang tiba-tiba, ada yang suara-suara. Misalnya kalau biasanya data-data Realcon itu data masuk 5%, 10% atau 15%, itu kan terjadi stabilisasi pada grafik, tidak terjadi lonjakan, tidak terjadi jumping-jumping dan naik turun, grafik lebih stabil gitu. Nah ternyata di quick-count kita itu data 15% masuk ya, itu stabilisasi itu sudah terjadi di dashboard IT kita. Nah pertanyaannya adalah kenapa pada pileg itu data masuk udah 60%, tapi masih terjadi fluktuasi, masih ada grafik naik turun atau lonjakan atau jadi jumping grafik, ada apa gitu. Karena data masuk itu udah 60%, harusnya kan tidak perlu terjadi lagi. Nah, kalau PSI salah satu partai politik mengatakan. Baik, kita akan menantikan bagaimana nanti jalannya sidang paripurna. Terima kasih pengamat politik Panggi Syarwi Caniago sudah bergabung bersama kami. Salam sehat selalu.